warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai program kerja dan perencanaan public relation. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Anas Widya Safitri, NIM 419180. Yang kedua Gina Jazila, NIM 419181. Ada 4 pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai program kerja dan program kerja lanjutan. Yang kedua mengenai strategi dan pelaksanaan public relation. Yang ketiga pengelolaan target public relation. Dan yang keempat pentingnya kemampuan menulis produk penulisan naskah public relation. Yang pertama mengenai program kerja dan program kerja lanjutan. Program adalah suatu rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan, sedangkan program kerja adalah sebagai sesuatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis, yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Menurut Catlip-Center dan Brown tahun 2005, halaman 13-31-32, ruang lingkup atau tugas public relation secara garis besar terdapat 10 pekerjaan, diantaranya yang pertama menulis dan mengedit, yang kedua hubungan media dan penempatan media, yang ketiga riset, yang keempat manajemen dan administrasi konseling, yang lima acara khusus, keenam pidato, ketujuh produksi, dan yang terakhir pelatihan dan kontak. Program kerja lanjutan public relation. Praktis humas senantiasa dihadapkan pada tantangan yang harus menangani berbagai macam fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu hitam, putih, abu-abu. Perkembangan komunikasi tidak memungkinkan lagi bagi suatu organisasi untuk menutup-nutupi suatu fakta. Pada dasarnya, tujuan umum dari program kerja dan berbagai aktivitas public relation atau humas di lapangan adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau halayak terkait. Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk pengolahan berbagai aktivitas public relation tersebut dapat diwujudkan jika terorganisir dengan baik melalui manajemen humas yang terkelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil sasarannya. Menurut Jemkin tahun 2004 menjelaskan ada 6 langkah perencanaan yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama pengenalan situasi, yang kedua penempatan tujuan, yang ketiga penempatan halayak sasaran, yang keempat pemilihan taktik public relation, yang kelima perencanaan anggaran, dan yang terakhir pengukuran atau evaluasi. Strategi dan pelaksanaan public relation. Menurut Ahmad S. Adnan Putra MAMS, pakar humas, dalam naskah workshop berjudul PR Strategi tahun 1990, mengatakan bahwa arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana atau plan, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan atau planning, yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Adapun tahap kegiatan strategi public relation yang pertama yaitu komponen sasaran. Umumnya adalah para stakeholder dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut secara struktural dan formal yang dipersempit melalui upaya segmentasi yang dilandasi seberapa jauh sasaran itu menyandang opini bersama atau common opinion, potensi polemik dan pengaruhnya bagi masa depan organisasi, lembaga, hama, perusahaan, dan produk yang menjadi perhatian sasaran khusus. Maksud sasaran khusus di sini adalah yang disebut dengan publik sasaran atau target publik. Kedua, komponen kemungkinan tersebut ke arah Kedua komponen sarana yang pada strategi public relation berfungsi untuk mengarahkan ketiga kemungkinan tersebut ke arah posisi atau dimensi yang menguntungkan. Hal tersebut dilaksanakan melalui pola dasar the three option.
yang terdiri dari conservation, change, dan crystallization dari stakeholder yang disegmentasikan menjadi publik sasaran. Selanjutnya, Virsanova berpendapat bahwa strategi public relation atau yang lebih dikenal dengan bauran public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, publication atau publikasi adalah cara PR dalam menyebarkan informasi, gagasan, atau ide kepada khalayaknya. Yang kedua, event atau acara terdiri dari kalender event, special event, umum event, news, pesan, atau berita. Yang ketiga, corporate identity atau citra perusahaan. Yang keempat, community involvement atau hubungan dengan halayak. Yang kelima, lobbying and negotiation atau teknik lobby dan negosiasi. Yang keenam, social responsibility atau corporate social responsibility yang disingkat dengan CSR. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Anas Widya Safitri. Pelaksanaan Public Relation. Scott M. Gultip dan Alan Hesenter dalam bukunya Prentice Hall, Inc. tahun 1982 halaman 139 menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja Humas melalui proses 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan dalam pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut. 1. Penelitian dan mendengarkan atau research listening. Pada tahapan ini akan ditetapkan suatu fakta serta informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. 2. Perencanaan dan mengambil keputusan atau planning decision. Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang cukup penting karena akan menghubungkan kegiatan komunikasi dengan kepentingan organisasi maupun perusahaan. 3. Komunikasi pelaksanaan atau communication action. Tahapan komunikasi tidak terlepas dari sebuah perencanaan tentang bagaimana mengkomunikasikan serta apa yang akan dikomunikasikan, sehingga akan menimbulkan sebuah kesan-kesan yang secara efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting serta dapat berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan juga proses. Informasi yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis sehingga relevansi dan efek serta konsentrasinya. Proses kerja PR merupakan satu kesatuan perencanaan yang secara sirkuler terus-menerus berlangsung. Melalui observasi yang pernah dilakukan, diketahui bahwa proses analisis, sintesis, komunikasi, interpretasi dari kerja PR merupakan proses yang berkesinambungan dalam bentuk spiral dan seringkali tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Jika diuraikan dan digambarkan, maka lingkaran dan langkah-langkah kegiatan humas adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan. 2. Menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi. 3. Menganalisis tingkat opini publik, baik yang intern maupun yang ekstern. 4. Mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan, masalah-masalah yang potensial, kebutuhan-kebutuhan, dan kesempatan-kesempatan. 5. Menentukan formulasi serta merumuskan kebijakan-kebijakan. 6. Merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku kelompok masyarakat sasaran. 7. Menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program yang telah direncanakan. 8. Menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang akan diperlukan. Selanjutnya, pengelolaan target public relation. Setiap organisasi, lembaga, perusahaan, maupun sebuah instansi pasti memiliki publiknya masing-masing. Adapun kategori publik menurut Sumirat dan Ardianto tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. Publik internal dan publik eksternal. 2. Publik primer, sekunder, dan marginal. 3. Publik tradisional dan publik masa depan. 4. Public proponent, opponent, dan uncommitted. 5. Silent majority dan vocal minority. Berdasarkan kategori tersebut, setiap organisasi, lembaga, dan perusahaan sudah tentu memiliki target atau sasaran publiknya masing-masing. Organisasi perlu memetakan masyarakat, mengidentifikasi, lalu mengklasifikasikan publiknya agar terbagi menjadi beberapa kategori tersebut. Setelah teridentifikasi,
Tentu organisasi atau perusahaan akan lebih mudah dalam merencanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam menjalin relasi dengan publik yang sebaik-baiknya. Pentingnya kemampuan menulis produk penulisan naskah public relation. Fraser Sheitel dalam bukunya The Practice of Public Relation tahun 1984 menekankan pentingnya keterampilan menulis sebagai kemampuan aplikasi praktis bagi para praktisi public relation. Sheitel lebih lanjut menegaskan bahwa menulis bagi mata berbeda dengan menulis bagi telinga. Artinya, menulis artikel untuk media massa atau majalah internal atau newsletter memiliki konsep dan bentuk yang berbeda dengan menulis teks untuk dibaca dan didengarkan oleh publik. Ada beberapa hal yang krusial yang perlu diperhatikan ketika akan menulis naskah PR, yaitu tujuan penulisan, objektivitas, konfirmasi ulang pada sumber informasi, dampak yang diharapkan, serta teknik penulisan. Praktisi PR harus dapat menentukan gaya penulisan untuk beragam media dengan beragam tujuan, agar tercipta pemahaman organisasi yang baik di penulis. Selesai sudah materi yang dapat kelompok kami paparkan. Bila ada sanggahan, pertanyaan maupun masukan bisa dipaparkan melalui diskusi pada presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.